Hai sahabat-sahabatku semuanya, jumpa lagi dengan Cak Rut Wijaya Kusuma. Salam sehat, salam bugar, salam bahagia selalu. Semoga Anda dalam lindungan Tuhan dan dilanggarkan segala urusannya. Baiklah kawan, bagi Anda yang rindu tentang kesehatan, terutama kesehatan fisik, karena di kesempatan ini Cak Rut akan mengulas tentang kesehatan fisik atau gangguan kesehatan fisik yang umumnya ini pada umumnya diderita oleh anak-anak atau masih usia-usia berapa ya, 3 tahun sampai 5 tahun, remaja usia-usia sudah di atas 10 tahun, dewasa di atas 20 tahun, dan juga orang tua atau manula yang sudah usia 60. Dan pada umumnya ini penyakit universal atau penyakit umum yang mendunia. Hampir setiap orang dalam hidupnya akan mengalami walaupun sekali. Penyakit apa ini? Penyakit ini sangat umum kita dengar dengan penyakit sariawan. Ringan kan dengarnya? Cuma hati-hati. Karena apa? Sariawan ada 3 tipe. Menurut informasi yang saya dapat, sariawan terdiri dari 3 tipe. Yang mana yaitu tipe yang pertama itu tipe biasa, tipe medium, tipe pertengahan, dan yang terakhir adalah tipe berat. Jadi apa sih penyakit sariawan itu? Penyakit sariawan adalah penyakit luka di rongga mulut. Di rongga mulut dan sekitarnya ini yang mengganggu atau biasanya menjangkit sekitar mukosa pipi, mukosa bibir, bawah lidah atau dasar mulut, dan juga bisa di lidah. Nah, ini adalah penyakit sariawan. Dan tipe-tipenya ada 3. Tipe minor atau tipe umum yang diderita oleh banyak kalangan, yaitu lukanya sekitar kurang lebih dari 8 cm, 8 sampai 10 cm. Dia kurang lebihnya cuma 8 mm, kecil ya, nggak ada 1 cm, itu lukanya kecil. Itu adalah tipe minor yang umum diderita oleh banyakan orang. Sedangkan tipe yang kedua adalah tipe mayor, yang juga hampir sama, lukanya tidak terlalu lebar, jadi kurang lebih dari 1 cm, sekitar 8 sampai 10 mm. Dan yang berikutnya adalah tipe herpetiform ya, kurang lebih sedikit. Itu adalah tipe berat. Kalau tinju itu adalah tinju kelas berat. Nah, jangan diremehkan. Bila yang cuma tipe minor ringan mungkin bisa sembuh dalam hitungan minggu atau hari. Yang tipe kedua, tipe mayor pun sama. Jadi bisa segera cepat diatasi dan tidak menimbulkan ruam. Yang terakhir ini, yang tipe berat ini adalah tipe herpetiform ini adalah menimbulkan ruam dalam rongga mulut dan juga bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Tidak akan saya sebutkan, cuma umumnya yang saya dengar bisa menyebabkan penyakit kanker mulut. Nah, itu juga ngeri juga kan? Untuk itu kawan, Anda juga harus hati-hati walaupun itu sariawan. Tapi kalau tidak segera diatasi, bahaya. Bisa menjadi tipe berikutnya dan menjadi tipe yang paling berat. Saya akan jelaskan gejalanya sekarang. Kalau tadi adalah penjelasan apa itu sariawan dan tipe-tipenya, dan sekarang adalah gejala-gejala yang umum dirasakan. Yang umum dirasakan bila Anda terkena sariawan adalah sakit terasa luka ya, ada luka atau rasa sakit di area rongga mulut. Bila kemasukan konsumsi apapun seperti minuman, makanan, itu terasa perih saat Anda mengkonsumsi sesuatu, terasa perih di areal rongga mulut ini.
Nah, itu adalah gejala-gejalanya atau tanda-tandanya. Terus sering keluar air liur berlebih. Diam-diam keluar air liur. Kenapa? Lidah tidak bisa mengulum atau tidak bisa melakukan penelanan air ludah. Jadi akhirnya terasa penuh ludah itu. Mau nelan susah. Menelan air ludah itu susah. Nah, itu juga sudah tanda-tandanya dari sariawan. Baik tipe 1, 2 ataupun 3. Kalau yang 3 itu lebih parah. Jadi air liur tidak bisa menelan lagi, bahkan air liurnya sendiri terasa perih. Itu yang tipe 3, herpetiform itu tadi, yang kelas berat tadi. Dan berikutnya adalah bau mulut tidak sedap, atau terasa hawa yang keluar dari mulut terlalu panas. Baunya nggak sedap, bahkan seperti apa ya? Kayak zat asam, bom zat asam arang. Ya seperti itu ya. Dan Anda kalau BAB itu sering konstipasi. Apa itu konstipasi? Keras BAB-nya dan terasa susah buang air besar. Nah, sebenarnya itu disebabkan oleh pencernaan Anda yang kurang beres. Panas keluar sampai tinggi membuat mulut menjadi sensitif terhadap sesuatu dan mudah terinfeksi. Nah, itu adalah gejala-gejalanya dari sariawan. Tapi jangan dientengin, sudah saya jelaskan tadi bahwa sariawan tipe awal oke, tidak apa-apa. Tipe yang kedua mungkin agak mengkhawatirkan, soalnya bisa menyebabkan ruam. Dan yang ketiga itu kelas beratnya. Nah, kelas berat yang dimaksud itu lukanya menyebar ke seluruh rongga mulut. Banyak sekali. Hilang satu tumbuh seribu. Itu adalah tipe yang herpetiform. Herpetiformnya. Jadi sariawan herpetiform. Tipe yang ketiga, kelas berat. Dan itu susah disembuhkan. Kalau hanya dengan tetesan-tetesan biasa sudah tidak bisa. Sembuh sini, tumbuh sini, sembuh ini, tumbuh sini, tumbuh sendiri. Nah, tidak disebabkan oleh yang lain-lain. Tahu-tahu tumbuh gitu ya. Dan air liur terus keluar. Kenapa? Ludah sudah tidak bisa ditelan dan mulut terasa perih, pedih, dan lidah terasa agak sulit digerak-gerakkan karena terlalu banyak luka di rongga mulut, di pipi, di bawah lidahnya sendiri itu terluka. Itu adalah tipe sariawan yang sudah berat dan itu bisa menjangkit bertahun-tahun. Beda dengan yang tipe 1 dan 2 bisa hitungan hanya minggu. Nah, hati-hati ya. Nah, tadi adalah gejala-gejalanya, tanda-tandanya. Sekarang adalah penyebabnya. Nah, penyebabnya adalah gangguan pencernaan. Pencernaan Anda, sistem pencernaan Anda terganggu. Mungkin karena sistem sarafnya yang kurang beres di areal tulang belakang. Itu juga bisa jadi mempengaruhi terganggunya sistem pencernaan di dalam rongga perut. Nah, itulah ya. Dan kedua terus kurangnya makan sayuran atau buah-buahan yang mengandung serat sehingga menyebabkan perut mengalami kesusahan dalam mencerna dan timbul rasa panas ke nafas. Kalau di sininya tidak terasa apa-apa, biasa saja, tapi efeknya ke mulut. Mulutnya bisa panas dan tumbuh bintik-bintik kecil, luka-luka kecil. Kurang lebih dari 2 mili sampai 3 mili lukanya. Banyak, merata. Nah, itu. Dan juga terinfeksi virus dan bakteri. Karena mulut sudah kurang sehat, diakibatkan pencernaannya yang terganggu. Jadi panas. Dan juga sering telat makan. Akhirnya perut menjadi sangat panas karena asam keluar terus karena telat makan tadi. Nah, nomor berikutnya adalah penyebabnya yang sering di zaman ini, sering makan makanan panas, olahan-olahan yang panas,
terlalu panas, minyak-minyak, gorengan-gorengan atau makanan-makanan yang terlalu dipanasi sering, atau makanan yang menyebabkan rongga perut ini panas, makanan-makanan bersantan, berminyak-minyak, ya seperti itu, olahan-olahan lah, olahan-olahan yang panas. Akhirnya apa? Tidak disertai makan buah, makan sayur yang adem-adem. Nah itu bahaya. Dan sering juga minum minuman yang panas, terlalu panas, menyebabkan panas, terlalu sering, tidak diukur ukurannya, terlalu banyak, misalnya kopi apa itu harus ukuran saja, jangan terlalu berlebihan, menyebabkan panas dalam. Akhirnya mulut baunya tidak segar, tidak sedap, dan sering konstipasi, atau kata orang Jawa bedegelen, susah buang BAB, terlalu keras BAB karena kurang serat tadi. Nah itulah kawan tentang penyakit sariawan yang tidak bisa dianggap enteng karena berakibat fatal nanti kalau sampai naik ke tipe yang nomor 3, yaitu tipe herpetiform. Itu berbahaya banget. Nah untuk itu bagi Anda yang sudah mengalami gejala-gejala segera diatasi. Kalau carut penanganannya dengan totok sarafnya atau terapi saraf, karena carut bedanya di terapi saraf. Setelah diterapi dikasih ramuan-ramuan yang membuat adem perutnya. Nah itu akan menyebabkan rongga mulut juga adem, akhirnya sembuh. Nah baiklah kawan ya, saya kira cukup sekian dulu penjelasan tentang sariawan. Apabila informasi ini berguna dan bermanfaat, silakan Anda share pada teman, saudara, dan orang lain yang membutuhkan. Ingat, setiap ada masalah ada solusi, ada penyakit ada obatnya. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Sampai jumpa di video berikutnya.